Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sinta Arifah akan menjelaskan mengenai gambar rangkaian saklar tunggal dan saklar seri. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Ada gambar diagram garis tunggal, gambar diagram garis ganda, dan gambar diagram aliran arus. Sebelum memasuki ini, saya akan menjelaskan pendahuluannya terlebih dahulu. Sistem instalasi penerangan dengan menggunakan satu buah saklar tunggal dan seri, satu lampu TL, dua buah lampu pijar, dan dilengkapi dengan dua buah kontak. Saklar seri digunakan untuk menyalakan lampu pijar, sementara saklar tunggal digunakan untuk menyalakan lampu TL. Garis berwarna biru putus-putus merupakan penghantar netral yang dibutuhkan oleh lampu dan kontak. Keperluan penghantar netral dapat diambil dari alur terdekat yang sudah terdapat netral, karena dalam instalasi posisi netral tidak berubah kondisi. Berbeda dengan penghantar pasa dan pada saklar. Pengambilan penghantar netral misalnya dengan melakukan penyambungan dari junction box yang mengandung netral pada posisi junction box terdekat. Instalasi pada sebuah saklar tidak boleh melibatkan kabel netral. Instalasi pada saklar hanya melibatkan penghantar fasa saja. Ada fasa yang masuk menuju saklar dan fasa yang keluar dari saklar. Fasa yang keluar inilah yang kondisinya bisa berubah. Sehingga untuk komponen yang berdekatan dengan saklar seperti pemasangan yang berdampingan dengan stop kontak dalam satu lubang instalasi. Keperluan fasa dari stop kontak bisa langsung mengambil dari saklar fasa masuk sebagai saklar posisi terdekat. Tidak perlu mengambil dari posisi utama dari junction box yang memerlukan penarikan kembali kabel tambahan yang cukup panjang. Ada denah lantai dasar dan sebuah perubahan dan garis-garis yang lebih terang dari denah arsitek itu adalah penerangannya. Lebih tepatnya itu adalah stop kontak penerangannya. Di sini saya fokuskan pada sebelah kiri atas. Itu adalah toilet. Ini toilet adalah ada saklar tunggal. Lalu di sini ada instalasi kabelnya dan ini ada lampunya atau penerangannya. Sedangkan di tembok sini ada stop kontak. Itu adalah lambang stop kontak. Lebih sering dengar dengan istilah colokan. Ini bisa kita baca di sini ada angka 1.1 garis miring P.1 disebut adalah grouping pertama, panel pertama. Kita tidak usah bahas itu dulu dan kita fokus pada bagaimana cara kerja dari saklar tunggal itu sendiri untuk menyalakan lampu. Ini ada saklar tunggal dan lampu, ada kabel. Bagaimana cara saklar tunggal menyalakan lampu? Di sini saya mencoba simulasi analoginya. Ini saklar tunggal ini dilambangkan oleh simbol ini pada gambar denah instalasi penerangan dan stop kontak. Lalu untuk lampunya dilambangkan dengan ini lampu yang dinempel di plafon, dilambangkan dengan ini bulatan yang ada silangnya. Dan saklar tunggal sudah pasti nempel di dinding, dan untuk konduit tidak terlihat pada gambar denah karena di dalam tembok. Nah, posisinya itu ada di situ, tidak kelihatan. Lalu di sini ada kabel di atas plafon. Kabel di sini tidak kelihatan karena di atas plafon di dalam konduit. Dan konduit itu sendiri fungsinya untuk menyembunyikan kabel dan untuk melindungi kabel. Posisinya itu di dalam tembok dan tidak terlihat. Ada di dalam tembok dan tidak terlihat, dan biasanya itu dipakai di perumahan atau divisi. Kalau di pabrik disebut conduit steel. Itu ada conduit untuk menyembunyikan kabel sekaligus untuk penyelindung. Yang digunakan adalah
kabel yang di NWM 2x1,5 dan ada 2. Di sini ada kabel, sedangkan di sini kita buka plafonnya dulu. Sebelum kita buka plafon, ada standar saklar tunggal. Ketika bagian atas tertekan, maka off, dan ketika bagian bawah tertekan itu adalah on. Bagian atas tertekan, maka kondisi lampu off. Dan ini sudah menjadi standar ya. Standarnya adalah seperti ini. Bagian off-nya untuk mematikan lampu, dan bagian on-nya bagian atas untuk off dan bagian bawah untuk on. Kita pencet on-nya, lampu menyala. Dan ketika bagian atas ditekan, maka lampunya akan mati atau tidak hidup. Kita coba lagi, nyala dan mati. Dari sini kita tahu bahwa apa yang membuat lampu ini mati dan hidup, padahal di sini tidak ada apa-apa. Ketika kita buka plafon akan seperti ini gambarnya, ada instalasi kabel, dan kita buka conduit lagi. Bagaimana sih isinya dari di sini itu? Wiringnya itu seperti apa? Lah, seperti inilah wiringnya. Jadi di sini ada kabel fast yang berwarna merah, dan ada kabel netral yang berwarna biru. Di sini tidak menyala lampunya. Ketika di sini diputus, maka kabel yang berwarna pink tidak ada arus listriknya, sedangkan berwarna merah ada listriknya. Nunggu saklar ditekan untuk menyambung. Lalu bagaimana cara menghidupkan lampu ini? Kabel netral bisa dari MC PLN, biasanya dari MCB PLN, seperti yang ada di rumah-rumah kita. Masuk ke saklar, dan ini belum tersambung dan masih berwarna merah jambu, yang artinya belum dilalui arus listrik. Bagaimana caranya? Kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lampu menyala. Ketika saklar ditekan, maka tersambung antara arus listrik dari PLN dengan arus listrik yang menuju ke lampu yang dihantarkan oleh kabel listrik ini. Nyala hidup, dan itu karena ada instalasi di atas plafon. Seperti ini simulasinya. Hidup mati seperti itu.